Hai semua, kali ini saya berbagi resep yang enak, yang simple dan buatnya juga sangat mudah. Nasi sisa kemarin jangan dibuang dan kita manfaatin aja dan diolah jadi makanan super enak, super lembut dan empuk banget. Dan kalau udah coba pasti bikin lagi. Yang mau jadikan ide jualan juga cocok banget karena modalnya juga sangat hemat dan hasilnya banyak banget. Kue ini juga cocok dijadikan cemilan untuk keluarga. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Masukkan nasi putih sebanyak 100 gram dan pastikan nasinya ini suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cembung aja. Masukkan santan sebanyak 300 ml, boleh gunakan santan segar ataupun santan instan yang ditambah dengan air. Masukkan sedikit garam, lalu kita haluskan sampai tercampur rata dan benar-benar halus ya teman-teman. Untuk jadikan ide jualan supaya kuenya awet dan tidak cepat basi, santannya boleh kita masak terlebih dahulu ya teman-teman. Dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang, karena kalau dalam keadaan panas nanti ragi yang digunakan akan mati. Dan kalau udah halus dan tercampur rata semua, boleh matikan chopper ataupun blendernya. Di wadah bersih yang lain, masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya menambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cembung aja. Masukkan bahan-bahan yang kita haluskan tadi dan kita campur rata semua ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan ragi sebanyak 1 sendok makan, pastikan raginya masih baru dan masih aktif. Saya gunakan ragi instan merek Fermipan ya teman-teman. Diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur, tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil, serta bahan-bahannya larut ya teman-teman. Kalau udah rata dan tercampur semua, bahan-bahannya juga udah larut, ini adonannya kita diamkan terlebih dahulu, tutup dengan kain bersih ataupun plastik wrap, diamkan selama 1 jam sampai mengembang, serta muncul gelembung ya teman-teman. Setelah 1 jam adonannya sudah mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan adonan, kita buka tutupnya. Kemudian saya aduk dengan whisker sampai adonannya menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah. Ini sampai menyusut dan gelembungnya pecah ya teman-teman, dan pastikan rata semuanya. Dan kalau udah tercampur semua, saya masukkan pasta pandan, boleh menggunakan perasa apapun. Dan akan saya tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna merah tua supaya warna hijau yang dihasilkan cantik dan seperti warna hijau maca ya teman-teman. Kemudian diaduk rata sampai tercampur, dan kalau udah tercampur rata semua, sisihkan adonan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Saya siapkan cetakan, saya menggunakan cetakan talam dan olesi dengan minyak sayur. Boleh menggunakan cetakan apapun, yang pasti diolesi minyak sayur ya teman-teman, supaya tidak lengket. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata semua. Kemudian isi adonan ke dalam cetakan, tapi tidak perlu sampai penuh karena kuenya akan mengembang ketika dikukus. Hasilnya bisa bervariasi tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak isi adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya akan saya kukus, pastikan air kukusan sudah panas dan mendidih, langsung aja kita kukus kuenya. Ini tidak masalah berdempetan ya teman-teman. Dan akan saya kukus dengan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Ini saya kukus selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit kue apem nasi pandannya sudah matang, kita buka tutup kukusannya dan seriusan ini aromanya enak dan wangi banget. Kuenya juga terlihat gembul dan menul-menul ya teman-teman, mengembang semua. Dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan. Dan kue ini langsung aja dikeluarkan dalam keadaan masih panas ya teman-teman, supaya tidak lengket. Dan teman-teman bisa lihat sangat mudah ya mengeluarkannya. Teman-teman bisa lihat kalau hasil kuenya sangat mulus dan beneran tidak lengket pada cetakan. Dari satu resep saya dapat sebanyak 20 buah, hasilnya bervariasi tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak isi adonan ya teman-teman.
Bisa teman-teman lihat ketika saya tekan kuenya, berasa banget sangat lembut dan empuk, seperti menekan squishy ya teman-teman. Lembut banget. Kuenya ini bisa disajikan dengan kelapa parut ataupun tidak, rasanya beneran mantul ya teman-teman. Enak banget, super lembut, empuk, dan menul-menul banget. Yang pengen coba jualan boleh banget cobain resep ini modalnya juga sangat hemat dan hasilnya banyak banget ya teman-teman. Dan saya jamin ini pasti laris manis karena rasanya beneran enak. Dan teman-teman bisa lihat serat kuenya juga halus, ini kalau dimakan enak, legit dan lumer di mulut. Untuk manisnya ini pas ya teman-teman, tidak kemanisan, aroma pandannya berasa dan warnanya juga cantik banget. Dan dimakan dengan kelapa parut ataupun tidak, rasanya tetap mantul dan enak ya teman-teman. Kue ini juga cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara ataupun dijadikan isian snack box ya teman-teman. Pokoknya rekomen banget teman-teman cobain resepnya di rumah. Buatnya juga sangat mudah dan simple serta anti gagal. Meskipun hanya gunakan nasi sisa kemarin, tapi rasanya beneran mantul, enak dan aromanya wangi banget. Resep ini layak banget teman-teman cobain di rumah dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.